إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله jamaah salat Jumat, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kelapangan dada kita, ketentramannya, kebahagiaannya, hilangnya kesedihan dan kekundahan yang ada pada kalbu kita masing-masing merupakan suatu harapan yang sangat besar bagi kita semuanya. Karena dengan itulah kebahagiaan kita akan kita peroleh, ketenangan kita akan kita peroleh, kenikmatan hidup kita akan kita rasakan. Kehidupan manusia tidak akan lepas daripada kebaikan dan keburukan, tidak akan lepas dari suka dan duka. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan dua kondisi tersebut sebagai ujian bagi kita semuanya. Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, yakni cobaan dan ujian bagi kalian, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Maka itulah kehidupan manusia yang mau tidak mau kita akan menjalaninya selama hidup kita di dunia ini. Namun seorang mukmin, dia akan menghadapi semuanya dengan kebaikan. Seorang mukmin, keadaannya akan senantiasa menguntungkan bagi dirinya. Apakah dia dalam keadaan sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis, "Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya segala urusannya selalu dalam keadaan baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau kesenangan menimpanya, maka dia akan bersyukur. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Dia akan bersyukur dan itu akan menjadi suatu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah.
Dan bila sesuatu yang menyusahkannya menimpanya, dia akan bersabar, dan itu juga baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah keadaan itu akan dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Maka berbahagialah siapapun orangnya bila ia sebagai seorang mukmin yang beramal saleh. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan baginya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik baginya di dunia, dan Allah Azza wa Jalla akan membalasi dengan balasan kebaikan pula di akhirat kelak. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh dari seorang lelaki maupun perempuan, dan dia sebagai seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan baginya, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka balasan pahala dengan sebaik-baik apa yang mereka perbuat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, bi an yuhyiyahullah hayatan thayyibah fid dunya, yaitu Allah Azza wa Jalla akan memberikan baginya kehidupan yang baik di dunia, wa an yajziyahu bi ahsani ma 'amilahu fid daril akhirah, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan karena apa yang ia lakukan dari kebaikan amalannya, balasan di negeri akhirat kelak. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah kelapangan rezeki, dan di antaranya adalah sifat qanaah. Maka seorang mukmin akan memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut selama dia betul-betul sebagai orang yang beriman dan beramal saleh. Kehidupannya akan senantiasa baik dan lapang di dunia, dan ia di saat yang sama menunggu balasan yang baik di akhirat kelak. Jemaah Jumat rahimakumullah, dan di antara kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin untuk menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan, adalah dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk. Al-ihsan ilal khalq bil qawli wal fi'l, baik ia lakukan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan hal yang demikian ini dalam ayatnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tiada kebaikan pada kebanyakan perbincangan mereka kecuali seseorang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kebajikan dan memperbaiki hubungan di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan demikian karena mengharap ridha Allah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan baginya pahala yang besar. Kata Allah Azza wa Jalla, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah
falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang menyukai untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, surganya, maka hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan ia telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaknya ia mempergauli manusia, berinteraksi dengan manusia dengan sesuatu yang ia pun suka diperlakukan dengannya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Dan yang disebutkan juga oleh para ulama rahimahumullah, bahkan Allah Azza wa Jalla telah menegaskan di dalam ayat Al-Quran, yaitu di antara penyebab kelapangan dada kita dan ketentramannya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kalbu akan merasa tenang dan tentram. Dengan mengingat Allah, berzikir yang benar-benar zikir, lisannya, kalbunya sejalan dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu akan mendatangkan dan menyebabkan ketentraman kalbu kita. Dan di antara sebab-sebab ketentraman kalbu kita dan ketenangannya adalah dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, menyampaikan kepada manusia nikmat Allah tersebut dalam rangka tahadduts bi ni'matillah, bersyukur kepada Allah, menyampaikan berita tersebut karena senangnya atas nikmat Allah dan syukurnya atas nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga menumbuhkan ta'zim, pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla dan pengakuan terhadap nikmat-nikmat Allah, bukan dalam rangka untuk bersombong, membanggakan diri dan merendahkan manusia. Sungguh nikmat Allah Azza wa Jalla sangatlah banyak, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Karenanya, dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, kalbu kita akan semakin tentram dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dalam hal ini. Beliau mengucapkan dalam hadisnya, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Rawahu Muslim. Lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada siapapun yang berada di atas kalian, maka yang demikian itu akan lebih pantas untuk kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Ini adalah suatu bimbingan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, agar kita terus bersyukur kepada Allah. Apapun kondisi duniawi kita, apapun kondisi ekonomi kita, apapun kondisi sosial kita, kesehatan kita, dan seterusnya, senantiasa kita melihat
kepada orang-orang yang di bawah kita, sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita ada berada padanya. Jangan melihat kepada yang di atas kita, mereka yang punya jabatan tinggi, mereka yang punya harta banyak, mereka yang serba kecukupan, mereka yang sehat walafiat senantiasa demikian, dan seterusnya. Lalu kita merasa bahwa kita ternyata sebagai orang yang sengsara, sebagai orang yang tidak mendapat nikmat Allah, dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sungguh bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam sangatlah bermanfaat dan benar-benar akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan menenteramkan kalbu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayat wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah azkal bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Jemaah Jumat, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kembali kita mengingat di antara sebab-sebab yang membuat lapangnya dada kita adalah ketika kita memikirkan apa yang terjadi dari musibah-musibah yang pernah menimpa kita, maka berhusnudzanlah kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah takdirkan, maka terdapat padanya hikmah-hikmah yang besar. Walillahil hikmah balighah. Allah Azza wa Jalla Maha Hakim, Maha Hikmah, baik dalam syariatnya maupun ketetapan-ketetapan takdirnya. Tidaklah sesuatu Allah tetapkan kecuali di situ banyak ibrah, banyak hikmah yang terkandung padanya. Maka husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla menjadi solusi dan merupakan akidah yang harus senantiasa ada pada jiwa seorang muslim. Ikhwani fid din rahimakumullah, demikian pula di antara sebab lapangnya dada kita, bahwa ketika kita melihat masa depan kita, lihatlah masa depan itu dengan optimis, istibsyar, dengan semangat untuk melakukan segala kebaikan di masa yang akan datang tersebut. Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jizan, bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, wala ta'jizan, dan jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Kemudian serahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan asbab syar'iyah, sesuai dengan asbab qadariyah, maka pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepadanya. Allah Azza wa Jalla telah menjamin bagi orang-orang yang bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal akan mencukupinya. Dan tidak lupa kita iringi semuanya itu dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, banyak memohon pertolongan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan merasa diri kita mampu, tapi Allah lah Azza wa Jal yang maha mampu. Berdoa dan memohon kepada Allah. Dan di antara doa yang Nabi SAW ajarkan adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ila akhiri ma qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, yang itu adalah lindung urusanku, dan perbaikilah bagiku duniaku, yang disitulah kehidupanku, dan seterusnya. Ini adalah salah satu dari doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan berikutnya, di antara sebab yang membuat lapangnya dada kita adalah kita mengingat bahwa apapun musibah yang menimpa kita, bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, ternyata musibah-musibah tersebut tidak ada apa-apanya dibanding nikmat Allah Azza wa Jal yang sangat-sangat banyak. Nikmat Allah, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi, sangat banyak. Sementara musibah-musibah yang menimpa kita tidak ada bandingannya, sangatlah sedikit bila dibanding nikmat-nikmat tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, bila kita mengingat hal itu, maka insyaallah segala cobaan dan ujian akan terasa ringan, dan kita akan terbantu untuk menerima ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jal, sehingga dada kita merasakan kelapangan dan ketentraman. Inilah beberapa hal yang bisa ditempuh oleh seorang muslim untuk meraih kebahagiaan di dunianya dan di akhiratnya. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Nabi Azza wa Jal ajarkan, Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.